Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang layak menerima segala hormat, segala pujian dan sembah kami. Di dalam hadirat-Mu yang kudus kami hendak mendengar, kami hendak membaca dan merenungkan isi hati Tuhan. Tolonglah kami, layakkan kami menikmati setiap firman yang hendak disampaikan, dan nanti menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Bahkan tadi saya dengar Tokopedia juga mengaminkan khotbah ini. Puji Tuhan, akan diaminkan oleh semuanya ya. Bagian yang ini tentunya belum masuk di YouTube. Jadi pasti tereliminir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita setelah memuji dan menyembah Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu, pasalnya 145. Mari kita lihat Mazmur pasal 145, ayatnya ayat 1 sampai ayat 21. Cukup panjang, tapi saya ajak kita untuk melihat terlebih dahulu kepada ayat yang ke-18. Baru nanti kita akan membaca ayat-ayat yang lain. Mazmur 145 ayat 1 sampai 21, tetapi kita membaca terlebih dahulu ayat yang ke-18. Bapak Ibu bisa lihat di layar LCD. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 adalah mazmur pujian terakhir yang dikaitkan dengan Raja Daud. Sebab di dalam Mazmur sesudah 145 nama Daud tidak disebutkan di sana. Lewat Mazmur 145, apa yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Apa sih yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita renungkan dari Mazmur 145 ini? Tentunya banyak Bapak Ibu. Tetapi saya akan menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, dari Mazmur 145, Daud ingin mengungkapkan supaya kita belajar siapa Allah itu. Siapa sih Tuhan itu? Dan bagaimana dengan Tuhan yang disebutkan oleh Daud itu? Saudara, ini penting buat Bapak Ibu dan saya. Sebab kita ini dipanggil untuk mengenal siapa yang kita percaya. Jadi tujuan Daud berkata dalam Mazmur 145 ini, hendak memperkenalkan siapakah si Tuhan itu. Dan bagaimanakah Tuhan itu. Supaya dengan belajar siapakah Tuhan dan bagaimanakah Tuhan, saudara dan saya hidup di dalam iman, di dalam percaya, di dalam pengharapan, di dalam kesetiaan akan Tuhan yang kita kenal itu. Nah, saya mengajak kita untuk membuka sebentar di dalam 2 Timotius 1.
Nanti kita kembali kepada Mazmur 145. Mari Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 13. Supaya kita dapat hidup dalam iman, dalam pengharapan, dalam kesetiaan, dalam pujian. Saudara harus percaya kepada Allah yang saudara kenal. Dan kita lihat bagaimana Rasul Paulus mendidik, mendisiplin, mengarahkan anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius akan membawa saudara dan saya untuk belajar. Percayalah kepada Tuhan yang saudara sudah mengenalnya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ayat 12. Itulah sebabnya aku mau menderita semuanya ini. Aku mau dididik dalam semuanya ini. Tetapi aku tidak akan pernah malu. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Siapa yang saudara percaya? Dan aku yakin bahwa Dia yang aku percaya itu berkuasa memelihara, meluputkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga sampai selama-lamanya Tuhan akan melepaskan, meluputkan dan memelihara kehidupan kita. Karena itu betapa pentingnya kita ini menaruh pengharapan, percaya, iman kepada pribadi yang kita kenal. Saudara, sudahkah Bapak Ibu sungguh-sungguh menaruh rasa percaya yang sedemikian kepada Allah yang kita kenal? Karena itu kembali di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, Daud mengingatkan bahwa kita harus percaya kepada Allah yang sedemikian. Jadi kalau kita lihat jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud memperkenalkan Tuhan itu di dalam Mazmur 145 begitu indah. Coba kita lihat ayat yang kita akan baca bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-8 dimulai dengan kata Tuhan, Yehova, Yahweh di sana. Sebagai ungkapan dari Daud untuk memperkenalkan siapakah Tuhan itu. Siapakah Allah yang kepadanya Bapak Ibu dan saya harus percaya. Percaya dengan sepenuhnya. Percaya dengan penuh kesungguhan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat 8, Tuhan itu pengasih. Tuhan itu penyayang. Tuhan itu panjang sabar. Dan Tuhan itu besar kasih setianya. Ini dikonfirmasi kan lewat puji-pujian penyembahan yang kita nyanyikan di sepanjang ibadah ini. Saudara, kita meninggikan, kita mengingat, kita mengagungkan bagaimana kasih setia Tuhan. Lalu ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara dan saya adalah buatan Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita menerima setiap kebaikannya. Sebab Tuhan tidak punya rancangan yang buruk atas hidup Bapak Ibu dan atas hidup saya. Tapi pertanyaannya, percayakah saudara bahwa Tuhan itu seperti yang Daud perkenalkan kepada kita? Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan penuh rahmat. Lalu di dalam ayat 13 bagian yang B, Daud menyuarakan dengan lantang, siapa Tuhan yang hendak diperkenalkan, yang harusnya Bapak Ibu dan saya kenal. Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia dalam segala
segala perkataannya. Jadi Daud hendak mengingatkan jemaat pada pagi hari ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu dan saya pegang janji Tuhan. Dan percaya bahwa segala yang Tuhan pernah sampaikan dan katakan itu ya dan amin. Dan disebutkan Tuhan ini penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Lalu ayat yang ke-14, Daud mengingatkan dan menunjukkan siapakah Tuhan itu. Siapakah Allah yang kepadanya Bapak Ibu dan saya harus percaya. Dia adalah penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jadi kalau Bapak Ibu sampai terjatuh, Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan tidak mengerti. Dan bukan Tuhan meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Lalu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan Tuhan yang diperkenalkan oleh Daud adalah Tuhan yang adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara, waktu Daud menyampaikan ini, tolong Bapak Ibu introspeksi diri dan lihat keadaan di sekeliling kita. Ternyata dunia ini sering tampak tidak adil. Tetapi ayat 17 berkata Tuhan itu adil. Bahkan dalam segala jalannya. Saudara, Allah itu tidak pernah bertindak dan berbuat yang salah. Berarti lewat ayat ini Daud ingin memperkenalkan Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah. Itu Allah yang keputusannya pasti benar. Keputusan Allah yang benar ini terjamin. Walaupun Bapak Ibu dan saya terkadang tidak pernah memahaminya. Saudara, kalau Tuhan itu adalah adil, saudara dan saya harus percaya. Kalau Tuhan itu adalah adil, jangan mengukur kasih Tuhan dengan keadaan saudara. Tapi lewat Daud berkata Tuhan itu adil. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu seperti ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa sih tujuan daripada Daud? Daud ingin saudara dan saya belajar mengenal dan tahu siapakah Tuhan dan Allah. Itu bukan sekedar lewat apa yang Bapak Ibu dan saya sudah terima. Ingat ini baik-baik. Seringkali kita mengukur Tuhan dan mengotakkan Tuhan itu dengan keadaan kita. Dengan kondisi kita. Itu salah besar. Karena itu Daud berani berkata Tuhan itu adil. Walaupun keadaan saudara seolah-olah diperlakukan tidak adil. Saya memberi gambaran Bapak Ibu. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil. Ya, kalau sekarang kan sudah besar, saya tidak mungkin kan paksa, ayo minum obat. Seperti zaman waktu masih kecil, ketika mereka demam, ketika mereka sakit. Bapak Ibu, ini kondisinya kan sakit ini anak. Ini gambarannya seperti itu. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil. Saya berkata apa? Namanya anak kecil suka nggak dikasih obat? Nggak mau Bapak Ibu. Oh lari dia, sembunyi. Saya bilang kita akan kejar. Kita akan tangkap. Bagi si anak sudah sakit ini. Diperlakukan tidak adil. Setelah itu apa? Saya bilang sama istri saya gendongan. Digendong Bapak Ibu. Saya bilang pegang kepalanya. Dipegang kepalanya. Saya bilang tangan saya ini sudah ada sendok. Ada puyer di dalam sendok. Dan saya kasih madu. Saya bilang ini madu. Manis. Enggak mau. Itu obat. Wah, dia merasa diperlakukan tidak adil. Istri saya bilang gimana ini caranya masuk? Enggak kehilangan akal Bapak Ibu. Pegang kepalanya. Pegang kakinya.
peluk yang erat. Saya tekan hidungnya Bapak Ibu. Waktu ditekan mulutnya buka. Masuk saudara. Begitu masuk kasih air nangis. Bagi si anak diperlakukan dengan sadis, tidak adil. Tapi akhirnya dia menjadi Berapa banyak saudara kita ini mengalami pemurnian, kita mengalami seolah-olah dianiaya, diperlakukan gak baik. Tapi saudara gak tahu bahwa di balik semua itu Tuhan punya tujuan. Saudara menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Amin. Amin saudara. Saya yakin Bapak Ibu pernah punya pengalaman itu. Entah untuk anak, untuk cucu. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri ingat dulu waktu kecil diperlakukan kayak begitu. Merasa Tuhan gak adil. Oh Bapak Ibu, ada banyak. Orang yang bilang, aduh Pak, sekarang ini banyak ketidakadilan. Bahkan tadi di mobil, Grasius sempat cerita, ini ada orang Pak, beli rumah lewat kredit. Tapi ternyata Bapak Ibu, Bank A ini yang mengucurkan kreditnya. Begitu ini harusnya sudah selesai, suratnya kan keluar. Anehnya nggak keluar, karena suratnya ini ada di Bank B. Kok bisa seperti itu? Ya berarti owner propertinya coba tembus bank ini dan tembus bank yang ini. Ini bagi customer dia mengalami ketidakadilan. Saudara, hari ini kita akan bertemu dengan banyak hal yang sampai membuat kita bertanya-tanya. Salah saya ini apa? Dosa saya ini apa? Kok sampai mengalami yang seperti ini? Saudara, lalu Daud memperkenalkan siapa Tuhan itu. Dalam ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mana buktinya Pak? Saya sudah berseru. Tapi mungkin saudara berseru bukan dalam kesetiaan. Saudara lihat ayat ini berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tapi yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Apa artinya berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan? Dalam kesetiaan itu, saudara berseru kepada Tuhan, saudara menjadikan doa itu gaya hidup. Bukan cuma waktu susah baru cari Tuhan, itu bukan dalam kesetiaan. Juga bukan sebaliknya kalau seneng, semua baik-baik, keadaan lancar, baru mau berdoa. Punya waktu untuk Tuhan, mencari wajah Tuhan, mau menjadikan doa gaya hidup. Itu bukan berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Saudara, hukumnya jelas. Daud memperkenalkan bahwa Allah ini adalah Allah atau Tuhan yang sungguh-sungguh peduli ketika saudara berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Itu artinya jadikan kehidupan doa itu bagian yang nyata. Bagian yang sama-sama penting. Sebagaimana saudara memandang makan pagi itu penting. Makan siang itu penting. Makan malam itu penting. Bahkan doa jauh lebih penting. Tidak ada yang amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memikirkan kok nggak disebut Pak makan yang keempat. 3 cukup. Kalau 4, 5, 6 nanti obesitas Bapak Ibu. Ya. Lihat Bapak Ibu. Seringkali kita ini bukan di dalam kesetiaan.
Cari Tuhan itu kalau sudah sumpek. Tapi kalau keadaannya baik, lupa sama Tuhan. Bisnis lancar, ya, anak-anak baik, keuangan lancar, nggak punya kehidupan doa, nggak sempet. Karena terlalu sibuk. Tapi begitu mulai ada sakit, terus bisnis mulai goyah, terus keadaan memburuk, baru saudara cari Tuhan. Itu bukan berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Daud memperkenalkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu juga Tuhan yang mau menyelamatkan. Tuhan yang mau menjaga. Tuhan yang mau meluputkan. Saudara, lalu apa tujuan saya menyampaikan di satu sisi Tuhan di dalam kedahsyatan, dalam kebesarannya. Tapi di satu sisi Bapak Ibu tetap di dalam proses, dalam pergumulan. Saya ingin Bapak Ibu dan saya seperti yang Daud sampaikan di Mazmur 145 ini. Bagian yang pertama kita belajar siapakah Tuhan itu. Siapakah Allah itu. Saudara belajar tahu, saudara belajar mengenal Allah atau Tuhan itu siapa. Bukan cuma lewat perbuatannya. Tapi dari ayat ini belajarlah mengenal Allah lewat karakternya. Semua bilang sama kanan kiri, karakter Allah. Karakter Tuhan. Kalau saudara terima, kalau saudara percaya akan karakter Tuhan, saudara akan menjadikan keadaan dan kondisi atau situasi itu yang nomor ke 100 sekian. Itu nggak penting. Saudara, karena itu kenapa yang namanya Nick Fujidik gitu loh. Dengan kondisi tubuh yang seperti itu, dia bisa menjadi motivator Kristen di seluruh dunia. Dan dia bisa menyampaikan betapa dahsyatnya Allah. Saudara lihat bagaimana Fanny Crosby yang buta dari sejak kecil. Saudara pikir Tuhan tidak bisa berbuat mujizat dan menyembuhkan Fanny Crosby? Sangat bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi dengan keadaan dari Fanny Crosby yang buta, ribuan pujian yang dia buat dan dia tulis. Hei Bapak Ibu, apa keadaan Bapak Ibu hari ini? Apa kesulitan yang Bapak Ibu alami? Kalau itu mau dikomposisikan dan disandingkan dengan karakter Allah, itu tidak ada apa-apanya. Karena dia Allah yang begitu agung. Dia Allah yang begitu mulia. Dia Allah yang luar biasa. Langit, bumi, dan segala isinya Tuhan yang punya. Saudara, walaupun ada pepatah yang berkata langit dan bumi memang buatan Tuhan, tapi sisanya buatan Cina. Tapi tetap Tuhan yang nomor 1. Amin. Memang sekarang ini, saudara, saya masih ingat sekian waktu yang lampau, sekalipun di luar negeri, souvenir itu sudah made in China. Banyak sekali sampai hari ini. Apa yang bukan made in China? Tapi tetap Tuhan, tidak ada yang lebih hebat daripadanya.
Apa yang Bapak Ibu alami? Saudara, dari Mazmur 145 saya belajar. Oh, Daud ini ngomong Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu baik, Tuhan itu penopang bagi semua orang, Tuhan itu adil, Tuhan dekat pada setiap orang. Oh, Tuhan ini menjaga. Lalu kita mau compare dengan apa yang kita terima. Lalu kita compare dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang saudara dapat. Saudara tidak akan pernah menemukan sesuai dengan apa yang Daud sampaikan. Tapi di balik ungkapan Daud ini, Daud ingin menunjukkan karakter daripada Allah, sifat daripada Allah. Ketika saudara compare keadaanmu dengan sifat dan karakter Allah, saudara akan malu. Sebab yang sesungguhnya anugerah itu tidak diukur oleh keberadaan saudara. Saudara, kalau bisa saudara lihat bagaimana itu salah satu orang yang ada di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus waktu disalib. Tuhan Yesus berkata, hari ini kamu bersama aku di dalam Firdaus. Ikut PA enggak orang itu? Ikut pemuritan enggak orang itu? Ikut baptis enggak orang itu? Ikut pelayanan enggak orang itu? Anggota aktif gereja atau tidak? Tapi jangan saudara lalu berkata, ya sudah Pak, minggu depan saya nggak usah ke gereja. Saya nggak mau baca Alkitab. Biar saya seperti salah satu penjahat di kanan atau kiri waktu Yesus disalib. Sorry. Case-nya beda. Situasinya nggak sama. Jangan saudara samakan dirimu dengan keadaan yang tidak seharusnya engkau terima. Yang penting adalah sekarang keadaan saudara. Amin. Yang penting sekarang keadaan saudara. Gak ada yang amin. Jadi mari Bapak Ibu, dengan mengenal karakter Allah, tadi Timotius diingatkan oleh Paulus, sekalipun aku menderita. Betul gak? Ayo balik 2 Timotius yang tadi kita baca, 2 Timotius 1 ayat 11. Ini secara logika orang dunia berkata gila ini. Wong menderita kok masih percaya. Saudara, ini betul-betul gak masuk akal. Dikatakan apa? Ayat 12-nya. Itulah sebabnya aku menderita. Sekalipun aku menderita, aku tidak pernah malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Tuhan yang aku percaya itu, Dia berkuasa untuk memelihara. Dia berkuasa untuk meluputkan saya. Dia berkuasa untuk membebaskan saya. Kalau sampai harus tetap sakit, Tuhan panggil pulang, di sorga tidak ada sakit penyakit. Memang saudara, kita tidak pernah bisa menjawab segala pertanyaan di atas muka bumi ini. Sebab sumber jawaban yang sesungguhnya adalah Tuhan. Saya sering berkata, terus terang kalau saya akan menjawab, itu terbatas yang saya mampu. Saya sering berkata, Ibu, Bapak, hari ini ibu dan bapak ada seperti sekarang. Itu tidak lepas dari masa lalu. Betul nggak? Karena itu adalah sejarah yang mengukir hidup kita hari ini. Tapi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang, bagaimana kita meresponi hidup ini menentukan masa depan kita. Makanya jangan meninggalkan Tuhan. Orang kalau boleh ngomong akan bicara begini, Bapak enak Pak ngomongnya, manis. Bahkan lebih manis daripada madu. Tapi saya yang ngalami ini loh, sakit Pak. Sakitnya itu di sini. Mau di sini, mau di sini, mau di belakang. Ya memang sakit. Tanya sama Tuhan. Saya nggak bisa jawab.
Saya hanya menjawab sebatas yang saya bisa sampaikan. Selebihnya ada banyak misteri dalam hidup ini. Lihat Bapak Ibu, dalam penderitaan tapi bisa yakin kepada siapa yang dipercaya. Ini menurut dunia sudah gak wajar ini. Betul gak Bapak Ibu? Wong jelas-jelas hidup dalam penderitaan tapi masih bisa percaya kepada Allah yang mengizinkan penderitaan itu. Saudara lihat ya, hari-hari ini gak semakin baik loh. Semua ini membuat orang jadi serba ketakutan dan bertanya-tanya. Kehidupan gak lebih gampang. Kompetitor ini lebih berat. Lebih banyak godaan dan tantangan. Kembali Bapak Ibu. Kalau saudara sekarang sudah diperkenalkan oleh Daud. Dan saudara sekarang tahu Allah bukan cuma seperti handphone itu hanya dari bentuk luarnya. Kalau buku jangan dilihat cuma sampulnya, ya, tapi isinya. Saudara lihat Allah jangan lihat dari apa yang saudara terima, tapi lihatlah Allah itu pada karakternya. Bahwa karakter Allah, kalau dia berjanji menyertai engkau, dia menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Itu penyertaannya. Loh kalau suami yang janji ya menyertai, tidak selama-lamanya Bapak Ibu. Sama istri juga begitu. Tapi kalau Allah selama-lamanya, dia akan tetap bersama kita. Kenapa? Sebab nanti di sorga sudah gak ada lagi suami istri. Gak ada lagi. Kawin mengawinkan itu gak ada lagi di sorga. Ya, jadi jangan mikir, wah nanti di sorga saya akan menikah lagi ya. Cari gadis yang cantik secantik-cantiknya. Gak ada. Lu gak ada yang amin. Gak ada, menikahnya di bumi. Di sorga gak ada menikahkan. Lalu saudara pikir Bapa yang akan jadi walinya, Tuhan Yesus yang memberkati, pemberkatan nikah, Roh Kudus nanti pendampingnya. Gak ada seperti itu, gak ada. Jangan pernah mikir di sorga mau nikah lagi. Cukup istri satu. Amin. Ya, balik. Kalau saudara kenal karakter Allah, saudara tidak lagi bergantung kepada keadaan saudara. Makanya kan ada ayat yang berkata, aku ini hidup bukan hanya terbatas dengan apa yang mataku bisa lihat. Tapi aku hidup karena siapa yang aku percaya. Betul ya? Kalau sudah seperti itu, apapun keadaanmu. Maka bunyi ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba buka. Ini baru saudara bisa praktekkan. Kalau enggak saudara enggak akan bisa praktekkan. Sebab hidupmu dikotai, dibentengi oleh keadaan. Oleh kondisi dan situasi. Nah ini. Oh bawahnya. Ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini kalau orang di luar Tuhan, oh sencingping ya. Kok bisa mengucap syukur dalam segala hal? Ditanya bagaimana keadaannya? Saya mengucap syukur, kata yang datang loh, masih sakit kok mengucap syukur. Nah itu loh sampai di ya. Itu kalau orang di luar Tuhan. Bagaimana tokonya? Padahal sepi tokonya. Ngomong sama yang tanya bagaimana tokonya? Oh puji Tuhan, diberkati Tuhan. Loh sencingping ya. Maksudnya edan ya. Wong toko ini sepi ngomong diberkati. Lah kamu tahu kok tanya? Ya yang edan siapa? Tanya pura-pura lagi. Sekarang banyak orang pura-pura Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Ke toko cuma tanya. Ditinggal pergi. Gak beli. Ternyata apa? Selisih 500 itu dicari. Heran saya. Anak-anak Tuhan nggak ada ya di sini nggak seperti itu loh. Pak, kalau ini di Kopanel apa itu banyak nggak yang nawar-nawar gitu?
Banyak ya, selisih 500 dicari loh. Diganti, pindah dia. Makanya Bapak Ibu, jadilah anak Tuhan yang betul-betul punya hikmat. Tanyanya juga berhikmat. Amin. Sudah jelas tahu sepi, nggak usah pakai model-model begitu. Bilang aja, saya doakan ya supaya ibu tokonya diberkati Tuhan. Lu kan lebih seneng Bapak Ibu. Ya, sudah jelas ini lihat suami istri bertengkar. Kita datang-datang tanya, gimana kondisimu baik-baik ya? Ayo kita besok pergi luar kota. Suami istri lagi bertengkar diajak keluar kota. Lihat, kalau saudara belajar karakter Allah, saudara tidak akan membatasi Allah itu dengan kondisi dan keadaanmu. Karena itu saudara, akhirnya Daud yang sekalipun tidak baik-baik saja, dia karena sudah tahu siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, dan dia tidak mengukur Tuhan dan Allah dari kondisi keterbatasannya sebagai manusia. Daud sampai pada ayat 21. Ini puncaknya kan? Finally. Wah, saya belajar bahasa Inggris. Finally. Apa? Ayat 21. Tapi saya tidak baca dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Mulutku ini loh, mulutku. Semua bilang mulutku. Ada orang bilang monyong ini, monyong ya, mulut. Mulutku akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Untuk kapan? Seterusnya. Untuk kapan? Selama-lamanya. Loh, kalau hati senang siapa yang gak bisa memuji Tuhan? Kalau semua baik loh Bapak Ibu, gaji baru naik yang masih bekerja. Ada pengumuman gaji dinaikkan 10%. Oh haleluya, puji Tuhan. Betul gak? Lah kalau dibilang mulai bulan depan gaji terpaksa dipotong 5%. Gak usah 10%, 5%. Kira-kira pulang itu muka gak kayak pepaya lagi. Bisa kayak buah pare katanya. Nggak, maksudnya jadi pahit gitu, jadi nggak enak. Ya sudah, bukan cuma Bapak Ibu lah. Saya juga Bapak Ibu. Kalau semua keadaan baik, siapa yang nggak bisa seneng? Ya, siapa yang nggak bisa seneng? Tapi kalau keadaan nggak baik Bapak Ibu, saya nggak perlu diajari. Terpaksa mulut ini agak mencucu. Muka ini tidak lagi kelihatan penuh senyum. Tapi sudah kelihatan terbaca. Ini kening ini sudah mulai ketarik ke atas, ke samping, kanan, kiri, ke bawah. Banyak pikir. Tapi Daud dengan dia belajar mengenal Allah lewat karakternya. Dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Saudara belajar Allah lewat karakternya untuk apa? Untuk percaya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Saya ditanya, loh Pak, Bapak sudah berdoa, kok malah mati Pak orangnya? Loh lah memang yang menyembuhkan saya dah. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Lah memang dia meninggal itu karena saya. Ya enggak lah, karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu loh diaminkan itu. Dia ngerti betul. Katanya gini, saya ada di bumi juga karena Tuhan. Betul Bapak Ibu. Anak itu anugerah. Ada yang bilang ditahan-tahan Pak, sudah di stop, lahir terus. Tapi ada yang berdoa minta nggak dikasih. Loh memangnya Tuhan itu nggak kayak manusia Bapak Ibu. Dia Allah yang berdaulat. Amin. Ini yang dilakukan oleh Daud. Apapun kondisinya, dia belajar seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur, memuji Tuhan. Nah ini kontrasnya di dalam Mazmur 145. Mari sekarang kita baca. Benar enggak sih? Daud itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Saudara pikir Bapak Ruli selaku
pemusik ini tadi singers itu nggak punya masalah dalam hidupnya. Pasti punya Bapak Ibu. Tapi tetap bisa memuji, menyembah, berkata Tuhan itu penuh kasih setia. Kan nggak ada tadi sepanjang kata-kata pujiannya. Oh Tuhan kau jelek, oh Tuhan kau jahat, oh Tuhan kau kurang ajar. Enggak kan? Tuhan kau sangat baik. Mohon maaf loh Tuhan, mohon ampun saya cuma ngasih contoh. Tapi di luar tempat ini banyak loh Bapak Ibu. Banyak. Kok jangan ngomong Tuhan-Tuhanan kok. Aku sebenarnya ambil Tuhan. Ada yang kayak begitu Bapak Ibu. Saya sampai gitu sembrono. Gak ngerti ngomong sampai begitu loh sama Tuhan. Dibelendok-belendok kan loh. Lek Tuhan cuma gak usah ini Bapak Ibu. Tuhan cuma gini aja sudah kerukunin nanti. Ini bahasa Prancis ini. Kita lihat ayat 1. Sekalipun kondisi keadaan Daud mengalami hal-hal yang buruk ya. Daud janji karena sudah mengenal karakter Allah, dia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Lalu apa komitmennya? Dia tetap memuji, dia tetap meninggikan Tuhan. Betul ya? Ayat 21 itu, mulutku. Dia tidak pinjam mulut tetangga. Mulut siapa? Mulutku sendiri. Loh, bunyi ayatnya gitu kok, mulutku. Bukan mulutnya WL. Mohon maaf Pak. Mulutku akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ayo buktikan Daud ayat 1 ya, ayat 1 Bapak Ibu dikatakan apa? Ini betul-betul pujian dari Daud. Saya tidak menemukan kalimat. Oh, ini adalah puji-pujian dari tetangganya Daud. Nah, tapi dari Daud. Dari Daud, dari apanya? Dari mulutnya, dari seluruh tubuhnya. Aku menunjukkan kata ganti untuk pribadi. Aku dengan kesadaran yang penuh hendak mengagungkan Engkau ya Allah. Ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Untuk seterusnya itu berarti apa? Saudara lagi baik-baik sama mertua atau tidak baik-baik sama mertua, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada yang amin. Saudara lagi baik-baik sama istri atau suami, tidak baik-baik juga tetap memuji dan menyembah Tuhan. Terus setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari berarti berapa jam? Andai kata ada 30 jam, juga 30 jam Daud memuji. Artinya apa? Dalam sepanjang hidupnya, dia tidak memberi tempat untuk kecewa kepada Tuhan, untuk ngomel dan untuk marah kepada Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terhingga. Lihat ayat 4, begitu indah. Begitu indah angkatan demi angkatan. Maksudnya bukan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Bukan. Angkatan demi angkatan. Artinya generasi demi generasi. Ya. Akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Amin. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak. Siapa di sini yang suka menyanyi? Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Ya? Suka nyanyi? Suka memuji Tuhan? Agungkan Tuhan lewat mulut, lewat suara,
lewat hati kita, lewat hidup kita, lewat perbuatan kita. Ketika orang melihat perbuatan kita, orang akan menyanjung dan meninggikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sekarang betul-betul mau belajar. Ya, ini kalau di medsos ini Bapak Ibu, waduh, mengerikan sekali. Apalagi kalau komentar-komentar itu ya, tentang peristiwa-peristiwa yang ada, itu selalu dihubungkan ras-ras tertentu. Mengerikan, mengerikan. Saya percaya tetap oknum-oknum tertentu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah membuat semua itu secara umum. Tapi percayalah bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyatakan dan mewakili karakter Tuhan. Amin. Benar ya Tuhan. Kami menghaturkan segala hormat, segala pujian, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Dikau Allah Tritunggal yang hidup, yang mengasihi kami dan hadir di dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melepaskan, yang membebaskan, yang memberkati dan menyelamatkan kami. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu, setiap rupiah yang mereka sudah berikan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, persepuluhan. Tuhan memperhitungkan semua sebagai kebenaran, memberkati kembali dengan berlimpah-limpah seperti yang Tuhan janjikan, dan seperti yang ternyata dari kebesaran kuasa dan kemuliaan. Terima kasih. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati, kehidupan yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, melayani Tuhan, dan mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Lanjutkan karya Tuhan, lanjutkan rencana Tuhan bagi saudara-saudara kami yang kami kasihi. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak, ialah Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, semua gubernur, wali kota, bupati, sampai pemerintahan tingkat daerah, semua diberikan hati yang takut akan Tuhan. Mengelola negeri ini, menyelenggarakan negeri ini, disertai hormat dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga bukan kepentingan partai, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi yang diutamakan, yang dijunjung tinggi, tetapi kepentingan rakyat, kepentingan bersama, kepentingan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ialah Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan diberikan persatuan dan kesatuan untuk terus memuji, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bapak terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tapi damai sejahtera pertolongan-Mu limpah bagi kami. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, yang karena satu dan lain hal tangan kasih Tuhan menjangkau, memberkati dan menjaga, menopang semuanya. Memberkati juga semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Biarlah anugerah, kemurahan, kebajikan Tuhan dilimpahkan atas beliau semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Terimalah berkat Allah Bapa, dan biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra akan memberkati engkau.
di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Allah Tritunggal nyata dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.